Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali di dalam kegiatan kajian kitab Kamandanu, kegiatan Ramadan di Kampus UNU Yogyakarta. Yang kajian kitab ini kita mengkaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah yang disusun oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Mari sebelum kita memulai mengkaji satu hadis, pada kesempatan kali ini kita bertawasul kepada Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga pengarang kitab ini Sayyid Ahmad Al-Hashimi, supaya dengan bertawasul itu insya Allah kita bisa mendapatkan keberkahan. Keberkahan maknanya ziyadatul khair, tambah kemanfaatan dari mengkaji kitab ini. Untuk itu mari kita semua memulainya dengan membaca suratul Fatihah sebagai lantaran tawasul kita kepada Rasulullah dan Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sema ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada wa sholifin wal awliya'il arifin wa sahabati ajmain, sema ila arwahi masyayikhina khususan ila musannifi hadzal kitab Sayyid Ahmad Al-Hashimi, waliman lahu haqqun alaina waliman ahsana ilaina syai'u lillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, Kanjeng Nabi dawuh, ayatul munafiki utawi tandane wong munafik iku salasun, telu. Tandanya orang munafik itu 3. Idza haddasa, tatkalane ngucap, tatkalane ngomong sapa wong, sapa munafik, kadzaba, mongko goroh sapa wong, berbohong. Jadi ketika dia berkata, dia berbohong. Itu tanda pertama. Wa idza wa'ada, lan nalikane wa'ada janji sapa munafik, akhlafa, mongko sulaya sapa munafik. Jika dia berjanji, dia mengingkari. Itu tanda yang kedua. Wa idza tumina, lan nalikane den wenehi amanah sapa munafik, khana, mongko khianat sapa munafik. Jika dia diberi amanah, tanda yang ketiga, orang ini berkhianat.
3 tanda munafik. 1, jika berkata dia berbohong. Jika seseorang itu berjanji, dia mengingkari. Dan apabila diberi amanat, seseorang itu mengkhianati, tidak melakukan tanggung jawab yang dia laksanakan. Tanda pertama, idza haddasa kadzaba. Idza haddasa kadzaba. Jika berkata dia berbohong. Makna ini harus kita lihat secara agak luas. Jadi tidak umpamanya ada anak-anak, terus habis itu anak-anak itu ingin membuka sebuah tempat jajan, yang tempat jajan itu labelnya ini adalah sesuai dengan makanan atau snack yang disukai oleh anak itu, umpamanya. Tetapi di dalamnya ternyata isinya tidak sesuai dengan apa yang ada di luarnya, umpamanya. Nah, terus kita berkata kepada anak itu untuk kebaikannya, umpamanya, jangan makan itu nanti kamu akan jangan, nggak boleh makan itu. Karena apa? Karena kita berbohong untuk kebaikan anak itu, supaya mungkin anak itu punya alergi, punya penyakit apa, sehingga dengan makan makanan itu dia umpamanya penyakitnya tambah parah. Itu bukan seperti itu. Artinya apa? Ini kalau untuk kejelekan. Karena memang ada hadis-hadis yang lain, berbohong itu tidak apa-apa. Kalau untuk apa? Mengislahkan orang yang konflik. Umpamanya ada orang konflik, dan konflik ini menimbulkan sebuah kemarzutan yang luar biasa. Umpamanya konflik di antara 2 kawan, padahal 2 kawan ini sebenarnya baik. Nah, kita ini tidak mengatakan yang sebenarnya. Omongan si A tentang si B yang jelek-jelek, dan omongan si B tentang si A yang jelek-jelek. Tapi kita ngomong kepada si A yang baik-baik lah, bahwa B itu baik kepada si A, ya kan gitu. Sebenarnya dia punya sifat baik, dan memang dia punya sifat baik. Artinya apa? Apa yang dia omongkan, si A omongkan, kejelekan si B itu tidak diomongkan kepada si B. Gitu. Untuk apa? Dengan tujuan, atau sebaliknya, si B, omongan si B yang jelek kepada si A juga seperti itu. Untuk apa? Untuk al-islah baina antara A sama B ini. Untuk apa? Mengislahkan. Itu juga nggak apa-apa. Jadi ini bukan termasuk idza kadzaba, idza haddasa kadzaba. Artinya apa? Idza haddasa kadzaba itu tidak sesuainya omonganmu dengan perilakumu. Nah, kira-kira seperti itu. Lah kalau orang tidak sesuai omongan dengan perilaku, itu berarti orang tidak beriman. Karena beriman itu kan satunya perkataan, pemikiran, perbuatan. Apa yang diomongkan itu hatinya juga seperti itu. Perilakunya juga melakukan seperti itu. Nah, ini namanya konsistensi. Kata kita, itu orangnya punya integritas. Makanya iman ini kan menyangkut banyak hal. Konsekuen, ya integritas, ya macam-macam. Ya bisa amanah, bisa dipercaya. Makanya ini adalah kenapa sih orang itu harus kalau berkata tidak boleh berbohong. Karena kalau terus-terusan berbohong itu nanti akan menimbulkan kebiasaan. Ketika orang sudah biasa itu nanti jadi watak. Makanya ketika ada seseorang yang sudah, mohon maaf, kita ini kan dulu biasa tuh kayak gitu tuh, umpamanya dari kecil, atau kalau lingkungannya tahu bahwa berbohong sedikit tapi habis itu tidak dipangkas, ya, kayak gitu-gitu itu dengan jangan berbohong atau kayak gitu. Nah, itu lama-lama itu nanti akan membentuk watak. Nah, wataknya apa? Watak yang menyebabkan tadi tidak sesuainya antara apa yang diomongkan dengan yang diperbuat.
Wa idza wa'ada akhlafa, dan jika berjanji maka dia mengingkari. Ini juga tidak sesuai antara apa yang dia janjikan dengan fakta yang berlaku, yang dia lakukan. Wa idza tumina khona, dan jika beriman jika dikasih amanah dia berkhianat. Nah, dari sini ini semua adalah ajaran untuk menyesuaikan antara apa yang dibebankan kepada dirinya dengan apa yang harus yang dibebankan kepada dirinya seharusnya dengan kenyataan yang harus dilakukan. Nah, kalau seseorang mempunyai ketiga mental ini harus dikikis. Ketiga sifat ini harus dikikis. Karena lama-lama kalau tidak dikikis, mohon maaf, ini lama-lama akan menurunkan derajat keimanan. Karena semua ini berkaitan dengan sinkronnya antara apa yang diomongkan dengan perilakunya. Sinkronkan apa yang dijanjikan dengan faktanya. Sinkronisasi antara apa yang diamanahkan dengan yang harus menjadi tanggung jawabnya. Nah, ini sebenarnya ancaman bagi orang munafik itu tidak main-main. Karena innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu sebenarnya paling bawah di dalam kerak neraka itu, sebenarnya yang paling dalam itu orang munafik. Nah, karena itu kenapa sih? Karena apa? Tidak sesuai dengan aslinya. Tidak sesuai dengan aslinya. Nah, karena itu ajaran bahwa harusnya substansi itu sesuai dengan performa luar, itu sekali lagi ini menjadi penekanan. Sinkronnya antara yang zahir dengan yang batin. Ini menjadi penekanan. Karena kalau tidak sinkron, ini namanya tidak iman. Kalau tidak sinkron antara apa yang diamanahkan kepada dia dengan kenyataannya, itu namanya orang ini tidak iman, masuk munafik. Kalau tidak sinkron antara apa yang diomongkan atau apa yang dijanjikan dengan faktanya, itu juga akan menjadi problem. Nah, kalau sifat-sifat ini semua ini terus-terusan dipelihara, tidak dikikis, maka kita semua masuk di dalam kategori ini. Karena itu hadis ini mengingatkan jangan sampai kita menjadi orang munafik dengan tanda-tanda seperti itu. Nah, tanda-tanda ini ketika kita merasa bahwa kita sudah diri kita mulai ada tanda-tanda mempunyai sifat seperti ini, mari kita kikis sebelum telat. Supaya apa? Dalam kehidupan kita ini kita tetap selalu beriman. Apa iman itu? Satunya, padunya antara apa yang diomongkan dengan perilakunya. Satunya, padunya antara substansi dengan formalitasnya. Satunya, padunya antara yang batin dengan yang zahir. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kajian hadis ini. Rawahu Syaikhan an Abi Hurairah. Demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.